Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagai seorang manusia, sebagai makhluk Allah, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa bahagia, tidak mungkin kita bisa selamat, tidak mungkin kita bisa sukses, tidak mungkin kita berhasil baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita semuanya butuhkan pertolongan Allah. Maka jangan bosan untuk memperbanyak puja dan puji pada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan tidak lupa kami juga mengajak agar kita tidak bosan untuk bersolawat kepada manusia terbaik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita baik di dunia dan nanti di akhirat. Ya, dan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Thayyib. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Adik-adikku sekalian, ya, insyaallah ya, setiap Ahad yang pertama ya, di sore menjelang malam ya, kita akan belajar bersama tentang bab fikih, khususnya terkait toharoh. Dan kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan ya. Dan kita masuk pada bab arkanul wudu, yakni rukun-rukun wudu ya. Kemarin kita sudah membahas syarat wudu, bahwa menurut jumhur ulama syarat wudu itu harus dibarengi dengan niat. Jadi tanpa niat, seandainya seseorang membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap rambutnya atau kepalanya, membasuh tangannya, maka tidak bisa dikategorikan sedang berwudu. Karena berwudu itu harus ada niat. Niat apa? Niat untuk mengangkat hadas kecil. Nah, tanpa ada niat itu, maka tidak sah wudunya. Dan kita masuk pada arkanul wudu. Arkanul wudu yakni rukun-rukun wudu, di mana jika kita tidak mendatangkan salah satu di antaranya ketika kita berwudu, maka wudu kita tidak sah. Ya, maka penting ya bagi kita untuk mempelajari hal tersebut. Karena apa? Karena akan ada orang yang dibakar di neraka karena nggak benar wudunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Ada orang yang nanti kakinya itu dibakar di neraka. Tentu saja bukan hanya kakinya ya, orangnya juga dibakar di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, disebabkan apa? Karena dia tidak menyempurnakan wudunya, nggak benar wudunya. Maka ayo adik-adik ini perhatikan, wudunya udah benar apa belum? Jangan-jangan wudunya belum benar. Itu bisa jadi loh ya, sholatnya adik-adik nggak diterima, kemudian bisa menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka pahami arkanul wudu yang akan kita bahas bersama-sama ini ya.
Insya Allah nanti di sini ada 7 ya. Ya, ada 7 atau 8 ya arkanul wudu ya, 8 ya, ada 8 arkanul wudu, yakni rukun-rukun wudu yang kita tidak boleh meninggalkannya. Dan asal kita tahu, terkadang gara-gara orang itu nggak paham rukun wudu, dia meninggalkan wudu atau tidak wudu dengan sempurna. Toib, rukun-rukun wudu ya ada 8 di dalam kitab ini, tentu saja ya, kitab Shahih Fikih Sunnah. Yang pertama, ghuslul wajah ya, kulli, membasuh wajah secara keseluruhan. Membasuh wajah secara keseluruhan. Yang dimaksud wajah, wal wajhu ma tahsul bihi al muwajahah. Yang dimaksud wajah itu adalah ketika kita berhadapan dengan orang itu terlihat area mukanya, maka itu yang dimaksud wajah ya. Atau bagian kepala antara jidat dengan janggut, atau telinga dengan telinga, atau yang tidak ditumbuhi oleh rambut, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud wajah. Dan dalil bahwa membasuh wajah itu rukun daripada wudhu tentu saja di surat Al-Maidah ayat ke-6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Maka membasuh wajah merupakan rukun daripada wudhu. Nah, thayyib. Ini saya boleh minum dikit ya, biar agak seger nih. Bismillah. Sunnah Nabi itu, kalau minum, antum bisa ngelihat orang itu mencintai sunnah Nabi atau tidak itu dari minumnya. Orang tuh minumnya kayak gini ya, bismillah. Berarti dia ngamalin sunnah Rasul. Jadi Nabi itu kalau minum itu selalu 3 tegukan gitu ya. Jadi walaupun tegukannya banyak, yang penting 3. Jadi glek 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 glek, bukan 3 tegukan ya, 3 pemberhentian. 3 pemberhentian. Misalnya aku lihat kayak gitu tadi ya. Glek 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 glek. Nah, kalau kayak gitu berarti dia ya pecinta sunnah gitu ya. Kalau kayak gini Ustaz, glok 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 glok, nggak tahu saya ya, nggak tahu sunnahnya siapa itu ya, itu nggak tahu sunnahnya siapa. Tapi kalau minumnya kayak gini, bismillah. Nah, dia pecinta sunnahnya ya, pecinta apa? Pecinta sunnah ya. Jadi kita ini kalau bisa mengupayakan sunnah di semua sisi kehidupan kita, hingga setiap pekerjaan kita bernilai ibadah. Taib. Nah, nanti akan ada pertanyaan, Ustadz, kok rukun wudhu itu membasuh wajah, Ustadz? Padahal kalian tuh kalau wudhu dimulai dari apa? Perbuatannya. Dimulai dari apa? Telapak tangan. Berarti ternyata mencuci telapak tangan itu bukan rukun wudhu. Jadi kalau nggak dilakukan, sah nggak wudhunya? Sah nggak wudhunya? Sah. Jadi walaupun tidak dikerjakan sah, tapi meninggalkan
sunnah. Kayak tadi Ustadz minum kayak gini, nggak pakai 3 kali. Ini mumpung praktek ya, ben minum bolak-balik Ustadz ya. Jadi misal Ustadz minumnya kayak gini, Bismillah, dosa apa tidak? Ya enggak lah, tapi meninggalkan sunnah. Tapi kalau glek, nah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi mencuci telapak tangan 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalian kerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak membatalkan wudu. Nah sekarang ternyata kita masuk pembahasan yang lebih serius ini. Apa pembahasan yang lebih serius? Ayo siap-siap ya. Kita mulai masuk pada pembahasan khilaf ulama ini. Kumur-kumur sama istinsyak. Kumur-kumur itu apa? Kumur-kumur itu adalah memutar-mutar air di dalam mulut. Itu namanya apa? Kumur-kumur. Istinsyak itu menghirup air dengan hidung. Jadi kalian itu kalau mau wudu harusnya itu masukkan air ke mulut dan masukkan air ke hidung secara bersamaan. Ya. Yang hidung disedot tapi jangan kenceng-kenceng, nanti pusing kalian ya. Jadi nyedot sedikit aja, set, keluarin, kumur-kumur keluarin. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum kumur-kumur itu apa? Rukun atau sunnah? Belum, makanya kita bahas ini. Nah, jadi adik-adikku sekalian, ulama itu berbeda pendapat antara hukum kumur-kumur sama istinsyak itu sunnah ataukah rukun. Misal ya, yang mengatakan bahwa kumur-kumur dan istinsyak itu rukun, berarti wajib, tidak boleh ditinggalkan. Itu madhab Abu Hanifah, annaha wajiban fil ghusl dunal wudu, tapi hanya wajib saat mandi junub, tidak saat wudu. Bentar. Kalian paham gak sih kalau kita mandi junub itu perlu berwudu? Nah, kayak gitu. Itu pendapat siapa? Abu Hanifah. Kemudian pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, annaha sunnah fil ghusl wal wudu. Kumur-kumur dan istinsyak itu saat wudu sunnah, saat mandi juga sunnah. Kemudian ini ada pendapatnya Imam Ahmad, annahuma wajiban fi kulli minal ghusli wal wudu'i. Sesungguhnya kumur-kumur dan istinsyak itu wajib baik saat wudu maupun saat mandi junub. Itu pendapat siapa? Madhab Hanabilah atau Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian ada pendapat yang lainnya dari Abu Saur, istinsyak itu wajib, sedangkan kumur-kumur itu sunnah. Nah, jadi ada 4 pendapat. Ya, Abu Hanifah tadi itu mengatakan dua-duanya itu wajib saat mandi, tidak saat wudu. Imam Syafi'i, Imam Malik dua-duanya sunnah. Imam Ahmad bilang dua-duanya wajib. Imam Abu Saur mengatakan istinsak yang wajib, wudu tidak wajib. Nah, yang berpendapat wajib karena Nabi itu dalam banyak hadis mengatakan, ini saya sebutkan 1 atau 2 aja ya, nggak saya sebutkan semua hadisnya ini. Kalau saya sebutkan semua hadisnya yo habis waktunya ini ya.
Dalam hadis riwayat Muslim, idza tawaddaa ahadukum falyastanshik. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, maka beristinsyak. Perintah untuk beristinsyak berarti hukumnya wajib. Thaib. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, idza tawadda'ta famatmat. Jika kalian berwudu maka berkumur-kumurlah. Dari dua hadis ini maka kumur-kumur dan wudu hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Itu madhab Hanabilah. Yang madhab Syafi'i dan Maliki berpendapat ada hadis lain riwayat Abu Daud dan Tirmidzi itu juga, innaha la tatimu sholah ahadukum hatta yasbigul wudu kama amarallahu ta'ala. Tidak sempurna sholat di antara kalian kalau tidak berwudu seperti yang diperintahkan Allah. Yang diperintahkan Allah itu waghsilu wujuhakum. Di dalam Al-Quran kan gitu. Allah pernah memerintahkan di dalam Al-Quran untuk cuci tangan, cuci telapak tangan? Nggak ada. Allah ada memerintahkan di Al-Quran untuk kumur-kumur? Nggak ada. Allah ada di dalam Al-Quran memerintahkan untuk istinsyak? Nggak ada. Nah, itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi mana pendapat yang paling tepat, Ustadz? Pendapat yang paling tepat yang kami pilih adalah tanpa mengkerdilkan loh ya, tanpa meremehkan kemudian meninggalkan loh ya, enggak. Jadi ketika sesuatu itu kita hukumi sunnah bukan berarti nanti kita tinggalkan, enggak. Cadar, kalau ustadz itu ditanya, ustadz ditanya ya, Ustadz apa hukum cadar? Ustadz jawab sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak mengapa. Itu hukum. Tapi istri ustadz cadaran, karena kalau sunnah belum tentu nanti ditinggalkan. Paham maksudnya ya? Nah, kalau ditanya kurban, bentar lagi Idul Adha, kurban hukumnya apa? Ustadz ditanya maka ustadz jawab kurban hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti kalau hukumnya sunnah nanti kita tinggalkan. Ya, berusaha untuk kurban. Sama dengan kumur-kumur juga istinsyak. Pendapat yang kami pilih hukumnya sunnah. Jadi kalau antum tiba-tiba buru-buru ya, langsung cuci muka, cuci tangan, basuh rambut sama telinga, kemudian ngusap rambut sama telinga, kemudian nyuci atau basuh kaki, maka wudunya sudah sah. Paham tum? Ya, wudunya sudah sah. Ya, jadi kumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya sunnah. Maka itu yang Ustadz ajari ketika orang-orang umroh. Ya, Ustadz biasa ngajari mereka wudu pakai spray. Ya, ngajari wudu pakai apa? Pakai spray. Ya, mana contoh? Maka ketika umroh jamaah Ustadz itu Ustadz suruh bawa spray segini, diisi dengan air biasa. Kemudian bismillah, wajah disemprot. Gitu. Udah selesai. Gak perlu ke kamar mandi, bisa wudhu di tempat duduk, bukan tayamum. Banyak orang itu kalau mereka naik pesawat, kalau mereka naik kereta, kalau mereka naik bis, kalau susah wudhu apa yang dilakukan oleh mereka? Tayamum. Enggak. Padahal di dalam kereta ada air,
Di dalam pesawat ada air, ngapain tayamum? Bahkan Allah mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayam mamu. Kalau nggak dapat air maka bertayamumlah. Berarti itu syaratnya boleh bertayamum kalau nggak ada air. Lah kalau masih ada air ngapain tayamum gitu Mas? Ya, paham tuh? Ya. Jadi itu ya hukumnya sunnah. Kemudian akan ada pertanyaan, kalau puasa Ustadz berarti lebih baik kita ninggalkan kumur-kumur Ustadz. Kalau puasa Ustadz berarti lebih baik kita meninggalkan istinsak Ustadz. Enggak, tetap walaupun Anda puasa, walaupun kumur-kumur sama istinsyak itu hukumnya sunnah, maka tetap dikerjakan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Dalam hadis ya yang sahih, kalau nggak salah riwayat Bukhari ini, wa balik fil istinsyak illa antakuna iman. Bersungguh-sungguhlah kalian itu saat istinsyak. Bersungguh-sungguhlah kalian itu saat kumur-kumur, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau puasa tetap kumur-kumur, tetap istinsyak, tapi tidak perlu kuat-kuat. Bukan kumur. Kalau puasa enggak, dikit aja. Sama, kalau puasa istinsyak dikit aja. Ya, paham tuh? Tayyib. Bismillah. Kemudian pertanyaan yang lainnya, kalau punya jenggot, tadi kan yang wajib dibasuh adalah wajah. Lah kalau punya jenggot, yang wajib dibasuh itu jenggotnya atau janggutnya. Maka pendapat mayoritas ulama, pendapat mayoritas ya, kalau jenggotnya itu lebat, maka jenggotnya dibasuh itu cukup. Karena ketika jenggot itu tumbuh di janggut, berarti jenggot itu mewakili janggut. Kalau jenggotnya lebat, jadi jenggotnya lebat, antum tahu ya orang syekh-syekh itu yang jenggotnya lebat-lebat. Bayangin kalau mereka harus membasuh janggutnya. Bisa wudhu sendiri 15 menit. Saking lebatnya janggutnya. Oh, jenggotnya gitu ya. Nah, maka kalau jenggotnya lebat, wajahnya dibasuh, jenggotnya cukup diginiin. Cukup. Ustadz bilang cukup loh ya. Tapi kalau Nabi itu tangannya disela-selakan di jenggotnya. Itu kalau Nabi. Tapi kalau kalian tanya cukup, ya cukup gini udah cukup. Ya. Kalau jenggotnya tipis atau enggak jenggotan kayak kalian, ya dagunya wajib dibasuh. Ya, tapi sunnahnya nanti kita akan bahas sunnah-sunnah wudhu adalah menyela-nyela apa? Jenggot. Nah, menyela-nyela apa? Jenggot, disela ini. Ya, kalau lebat sih. Kalau nggak lebat apa yang disela-sela gitu ya? Nggak ada. Toib. Nah, itu rukun wudhu yang nomor 1. Rukun wudhu yang nomor 2, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Di surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya,
Jadi ilal marafiq. Marafiq itu apa? Marafiq itu adalah siku-siku. Kalau mirfak itu siku, kalau marafiq itu siku-siku. Nah, di sini ya adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ulama itu berbeda pendapat. Ya, memang ulama sepakat kalau membasuh tangan itu sampai siku, ulama sepakat karena ayatnya seperti itu. Yang ulama berbeda pendapat itu adalah apakah siku itu termasuk yang wajib dibasuh atau tidak. Coba pahami pelan-pelan ya. Jadi ulama sepakat kalau membasuh tangan itu sampai apa? Siku. Tapi ulama beda pendapat sampai siku. Lah siku ini termasuk apa enggak? Misal saya kasih gambaran. Batas tanah antum ini sampai patok ini. Yang jadi pertanyaan, patok ini termasuk batas tanah antum atau tidak? Paham maksudnya ya? Ini patokan tanah nih. Ini batas tanah antum. Pertanyaannya batas tanah antum itu sebelum patok sini atau masuk di antaranya patok tanah ini. Nah, ini ulama beda pendapat. Jumhur ulama berpendapat siku bagian daripada yang wajib dibasuh. Maka jumhur ulama membasuhnya sampai siku. Jadi siku ini wajib basah. Makanya kadang-kadang ini yang lengan-lengan panjang, tapi kalau bahasa Jawa diwengkis ya, bahasa Indonesia dilipat bajunya cuma sampai sini, ya nggak sah. Harus sampai di atas siku ngelipatnya, karena dia wudunya sikunya harus sempurna dibasuh. Ummahat ya, ibu-ibu ya, adik-adikku yang perempuan juga harus perhatikan karena sering pakai gamis, sering pakai jubah kan, harus dipastikan ya kalau wudu yang benar. Karena jumhur ulama berpendapat siku itu termasuk bagian yang wajib dibasuh. Jadi siku ini semua Anda harus basuh. Ya, siku ini semua Anda harus basuh. Tapi dalam madhab Maliki siku tidak termasuk. Jadi yang wajib dibasuh itu adalah sebelum siku. Sama, ini kaidahnya sama dengan aurat. Aurat laki-laki itu adalah perut sampai pusar sampai lutut. Nah, masalahnya lutut itu aurat apa bukan? Gitu maksudnya. Sebagian ulama mengatakan lutut itu aurat. Jadi kalau kita kelihatan lututnya tidak boleh. Tapi sebagian mengatakan lutut itu batas aurat. Jadi kalau lututnya kelihatan tidak mengapa. Madhab apa? Ya madhab Maliki lagi. Jadi madhab Maliki itu celana pendek lututnya kelihatan boleh, karena yang tidak boleh kelihatan adalah atas lutut. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i lutut itu harus tertutup gitu. Loh, kalau yang pakai celana pendek di atas lutut nggak tahu madhab siapa. Ya, nggak tahu madhab siapa ya. Allahu alam ya. Tapi memang ada pendapat lagi sih mengatakan aurat laki-laki itu adalah, mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan ya, kemaluan dan sekitarnya juga area pantat. Jadi kalau pakai boxer itu, Ustadz, itu sebagian mengatakan boleh. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Nabi dulu pernah ya gamisnya itu tersingkap. Kan Nabi ini enggak kayak kita ya. Kalau kita ini pakai gamis, dalamnya ada celana, Ustadz ya kan. Ini walaupun tersingkap gini ada celana, enggak apa-apa ini. Nah, Nabi itu kalau pakai jubah enggak ada celananya. Orang zaman dulu enggak ada gitu ya. Ya kalau pakai celana sendiri berarti enggak gamisan kan gitu. Nah, jadi Nabi itu pernah tersingkap, pahanya kelihatan. Ketika ada Umar, ketika ada Abu Bakar nggak diturunin, tapi ketika Utsman masuk diturunin oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa ya? Yaitu menunjukkan ada pendapat bahwa mengatakan paha itu sebagian ulama mengatakan bukan termasuk aurat ya. Paha khususnya yang di paha bawah bagian sekitar lutut. Ala kulli hal. Ya, intinya untuk menghindari khilaf lebih baik dipastikan siku ini dibasuh dengan sempurna. Toyib. Ya, itu tadi ya. Jadi dipastikan
paham tentang rukun wudhu ini, karena rukun wudhu ini kadang-kadang kita ini butuh mengerjakan wudhu yang rukunnya saja. Kadang-kadang ini kita butuh mengerjakan wudhu yang rukunnya saja. Sampean buru-buru kan nggak perlu kumur-kumur 3 kali. Sampean buru-buru bahkan nggak perlu kumur-kumur. Karena mayoritas ulama mengatakan rukun wudhu itu langsung membasuh wajah. Ya, jadi membasuh wajah tok langsung itu nggak apa-apa. Karena kumur-kumur, istinsyak, cuci telapak tangan hukumnya sunnah menurut madhab Maliki, madhab Syafi'i. Makanya orang-orang umroh seperti saya ulang tadi, saya bilang ya, ketika di pesawat tidak saya ajari tayamum, tapi tetap saya ajari wudhu. Bahkan ketika di kereta jangan tayamum tapi wudhu, ya, karena masih ada air di kereta. Kalau repot ke kamar mandi atau ke toilet bisa diisi dengan air, ya. Ini bisa diisi dengan air spray segini, disemprot-semprotkan aja cukup. Ya, langsung wajah, tangan, usap dikit kepala, kemudian telinga dan kaki. Ala kulli hal. Kemudian yang nomor 3, masah ar-ra's. Ya, jadi yang nomor 3 yang merupakan rukun wudhu itu adalah mengusap kepala. Dalilnya jelas, sama masih di surat Al-Maidah, wamsahu biruusikum. Ya, jadi usaplah kepala-kepala kalian. Kalau tadi, ya kan, faksilu itu dibasuh. Kalau wamsahu itu diusap. Bedanya dibasuh dengan diusap adalah kalau dibasuh itu harus ada genangan air. Saya ulang sekali lagi, dibasuh itu harus ada genangan air. Sedangkan diusap tidak perlu dengan genangan air. Cukup tangan Anda basah walaupun tidak ada genangan air sama sekali, ini basah. Misal ini ya, sampean cemplung nonang jeding, jemplung atau bak, kemudian sampean ciprat-cipratkan gini, antum ciprat-cipratkan, basah apa tidak? Basah kan? Ini bisa digunakan untuk mengusap, tapi tidak bisa digunakan untuk membasuh. Dan syarat minimal basuhan menurut mayoritas ulama adalah cekungan tangan kita. Dan cekungan tangan itu yang dimaksud adalah ini, cekungan ini, bukan cekungan jari. Ya, jadi bukan satu genggam tangan ini diisi dengan air, enggak. Jadi cekungan ini, kalau Anda buat cekungan seperti ini Anda isi dengan air, maka ini sudah dikatakan membasuh. Jadi kayak gini nih, saya buat seperti ini saya kasih air ya, yang bukan yang sampai jari-jari, enggak sampai cekungan ini aja. Ya, kemudian saya gunakan sekali aja. Ya, misal saya ada air mineral kayak gini. Ya, cekungan ini itu bisa diisi hanya dengan 1 tutup air mineral ini. Ya, 1 tutup air mineral ini itu sudah seukuran cekungan ini. Maka 1 tutup air mineral ini sudah bisa digunakan untuk membasuh wajah. Dan yang wajib hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali enggak wajib. Jadi sudah bisa berwudu. Makanya heran ada orang punya air mineral tapi dibilang dia nggak bisa wudu. Nah, ini air mineral udah kebanyakan ini buat wudu ini. Ya kan, kita wudu ini cuma butuh 6 tutup air mineral udah sah. Segini bukannya wudu ini. Ya, ini bisa digunakan untuk yang lain-lain. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau Anda ragu pakai cekungan ini, ya kemudian dibasuh ke wajah. Nah, itu membasuh. Kalau mengusap itu nggak perlu ada bawaan air sama sekali, yang penting tangan Anda basah, itu artinya mengusap. Nah, thayyib. Sebenarnya mengusap kepala ini ya gampang. Semua ulama sepakat kalau mengusap kepala itu hukumnya wajib atau rukun wudhu. Yang jadi masalah batasan mengusap. Itu yang jadi masalah. Karena apa? Karena ulama beda pendapat. Oke, ya karena kita belajar ya kita bahas aja ya perbedaan pendapat tentang mengusap kepala. Batasannya itu dari mana saja? Dalam madhab Maliki dan dalam madhab sebagian besar ulama, Ibnu Taimiyah, Ibnu Mundir, ya banyak di antara para ulama
pendapat yang paling umum di antara banyak ulama adalah mengusap kepala secara menyeluruh. Menyeluruh itu di mana berarti? Dimulai dari jidat yang ditumbuhin rambut ini sampai rambut akhir di tengkuk kepala ini. Ingat ya, yang diusap kepala, bukan rambut. Makanya dulu ketika anak kecil melihat emak-emak wudu di tempat wudu kayak iklan sampo, itu salah. Ya, jadi airnya dibuka, rambutnya diginiin. Nah, itu namanya iklan sampo. Ya, itu bukan wudu. Wudu itu kepalanya yang diusap gini. Dari sini ya, yang diawali dengan tumbuh rambut ini sampai awal akhir rambut ini, kemudian ditarik lagi sekali. Ya, jadi sekali ke belakang, sekali ke depan. Karena itu sunnahnya seperti itu. Nah, nggak usah tanya lo ya, Ustadz, katanya yang ditumbuhi rambut, kalau palanya botak Ustadz. Nah, ya mungkin dihukumi secara umum saja ya, rambut itu tumbuhnya sebelah di mana gitu. Kalau dia botak, pelontos, dan nanti antum bingung, nggak ada rambutnya apa yang diusap gitu ya, kepalanya itu. Ala kulli hal. Nah, ini pendapat yang pertama ya, karena Imam Malik dan mayoritas ulama mengatakan wamsahu birusikum itu menggunakan kata ba, wamsahu bi ruusikum, usaplah bi dengan kepala-kepala kalian. Ba itu dalam bahasa Arab itu namanya lil ilsaq, jadi menjelaskan bahwa itu menyeluruh. Ini pendapat sebagian besar ulama. Nah, kemudian dalam madhab Syafi'i yang sering kita dapati ya, yaitu mereka itu ngikut madhab Syafi'i ya, ya jazi' masah ba'doros, sah mengusap sebagian kecil kepala, yang penting kepalanya diusap walaupun sebagian kecil itu sah, walaupun muqaddim ar-ra's ya, ujung kepala saja itu sudah sah ya. Itu melihat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau pakai imamah. Jadi Rasulullah itu ketika pakai imamah ya, nggak dilepas imamahnya, tapi digeser ke belakang sedikit, set gitu kan. Kemudian sebagian kecil rambutnya itu di kepala yang ada rambutnya ini cuma diginiin. Tapi yang Rasulullah kan setelah gini, Rasulullah tuh ngusap imamahnya. Itu yang jadi sanggahan oleh pendapat yang pertama. Jadi Rasulullah ini anggap ini imamah, yang Rasulullah lakukan ini seperti gini. Nah, kemudian diginiin. Tapi setelah dibenarkan gini, Rasulullah ngusap atasnya gini, diusap. Nah, maka dibantah dengan madhab Maliki ya, kan Rasulullah ada ngusapnya. Seandainya cuma sah ujungnya doang, Rasulullah nggak perlu mengusap gitu. Rasulullah mengusap itu sebagai bentuk ganti daripada mengusap kepala, jadi diusap imamahnya. Tapi tetap dibantah dengan madhab Syafi'i bahwa cukup sebagian saja. Nah, ini ulama beda pendapat, nggak usah saling bentrok-bentrokan ya. Yakini apa yang sudah antum pelajari, yakini apa yang sudah antum ilmui. Jadi kalau antum sudah belajar secara dakik, secara jelas, ya itu pendapat yang antum pilih, monggo silakan. Karena ini memang ijtihad ulama, ya ijtihad ulama. Jadi ulama memang sepakat yang dibasuh itu kepalanya, yang diusap itu kepalanya, cuma batasnya ya ulama beda pendapat. Biasa itu. Turun dari iktidal ke sujud. Hadisnya ulama itu sepakat. Jangan turun seperti menderumnya unta. Ulama A, ulama B sepakat hadis ini dijadikan acuan. Masalahnya ulama A berpendapat unta itu kan yang turun itu depannya dulu, baru belakangnya. Nah, karena unta itu yang turun depannya dulu, tangannya dulu. Berarti kalau kita pengen menyelisihi unta, berarti kita turun lututnya dulu. Itu ulama A. Ulama B beda lagi pikirannya.
unta itu gak duwe tangan. Loh, repot dhewe sampean ya. Unta itu hewan berkaki 4. Sejak kapan unta itu yang depan dibilang tangan? Ya. Sejak kapan unta itu punya tangan? Unta itu gak punya tangan. Unta itu punya 4 kaki. Karena unta itu turun kakinya, berarti kita turun tangannya. Itu ulama B. Apakah berhenti di situ? Enggak, masih ada ulama C. Sing penting gak gedebuk kaya unta. Lho ngono jarine. Nah, soalnya unta itu nek turun sampean lihat di videonya, debuk gitu ya. Jadi mau tangan, mau kaki, yang penting gak mirip unta, gak gedebuk. Nah, itu ulama C. Nah, itu ijtihad. Mau bagaimana? Ya, mau bagaimana? Mau tanya Nabi juga sudah nggak ada Nabi, gitu ya. Ya mau gimana? Nanti kalau pengen tahu ya nanti antum tanya Nabi di akhirat, sing bener sing ndi ya Rasul, gitu ya. Ya kalau sekarang ya nggak bisa. Ya mau gimana lagi? Ya udah itu. Antum pilih mana yang antum kira-kira kayak ini alasannya kayaknya lebih masuk akal ya. Alasannya lebih tepat. Ya udah antum pilih. Ya antum pilih. Ya. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i jadi muqaddimah ra's itu ya. Jadi kepala bagian depan tuh yang ada rambutnya diusap dikit cukup. Sedangkan menurut mazhab Hambali ya tidak cukup kecuali setengah bagian kepala. Ya, wujubu mas'ras kullah li rajul ya ini ya ba'da au nisfu apa namanya ra's itu ya. Itu mazhab apa? Hambali. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan depan doang cukup. Mazhab Hambali bilang setengah, tapi sampai ngukur setengah angel. Ya, ngukur setengah kepala itu tutup endi ya. Setengah kan angel sampean ya. Daripada sampean ribut ya kan. Ya, nek Imam Syafi'i engko ono sing ngomong gak sah. Ya, Imam Hambali ngukur setengah ya angel. Ya mending sampean ngikut pendapat Maliki kan. Jadi ketika sampean melakukan seperti ini ya, maka enggak ada yang mengatakan tidak sah. Ya, nggak ada yang mengatakan tidak sah, toh nggak repot gitu ya, nggak repot. Apa susahnya sih? Ya, mengusap kepala itu apa susahnya? Ya, mengusap seluruh kepala nggak ada yang susah di sini ya, tidak ada yang susah di sini ya. Jadi itu lebih selamat. Makanya ada kaidah al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari khilaf itu lebih selamat. Ya, ada kaidah kayak gitu ya. Keluar dari khilaf itu lebih selamat. Kayak Mas Andi tadi bahas sama saya ya. Jadinya gimana patungan sapi tapi satu beda harganya. Ya, kalau kita nyari khilaf ya mesti ketemu khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh karena bagian sapi itu 1/7. Maka seseorang itu ketika tidak mendapatkan 1/7 harga sapi, maka dia tidak dikatakan mendapatkan 1/7 bagian sapi, maka nggak sah. Ini fatwa Lajnah Daimah. Ya, fatwa Lajnah Daimah MUI-nya Saudi. Ini nggak sah itu. Ya, tapi ada yang mengatakan sah. Lho nek golek sing ngomong sah ya mesti ono gitu ya. Nah, terus bagaimana? Ya al-khuruju minal khilafi aula, kaidah itu ya. Jadi keluar dari khilaf itu lebih utama. Caranya khilaf apa? Ya kumang sing 6 sampean telepon Mas gitu ya. Jadi yang 6 tuh antum telepon, antum bilang, antum sebagian uangmu tak sedekah nang fulan ya. Sebagian uangmu tak sedekah nang fulan ya, supaya nanti sama rata uangnya. Ya, kemudian bisa dapat sapi yang besar. Nek ngene, pendapat apapun mlebu sah. Ya, jadi al-khuruju minal khilafi aula, lebih utama. Ya, keluar dari khilaf itu lebih utama. Jadi itu kaidah ya, lebih selamat lebih utama ya, lebih selamat lebih utama. Kayak tadi, daripada depan doang antum ragu, setengah doang antum bingung ngukur setengahnya, mending semuanya aja ya, itu pasti sah ya, itu pasti sah. Kemudian yang nomor 4, rukun yang nomor 4 daripada wudu adalah masah al-udunain, mengusap kedua telinga. Dalam riwayat Ibnu Umar, ya riwayat Ibnu Umar, ada yang mengatakan riwayat ini mauquf sampai Nabi. Ya apa nek ngomong mauquf ya. Kalau kita belajar hadis gini ya, ini ucapan Ibnu Umar tapi menukil Nabi gitu. Ada yang mengatakan ini ucapan Ibnu Umar tok, nggak sampai menukil ucapan Nabi, itu namanya mauquf ya, hadis mauquf ya. Jadi dari Ibnu Umar, tapi kadang-kadang ulama hadis ini ragu, ini nih ucapannya Ibnu Umar
apa ucapannya Nabi, maka dikatakan hadis mauquf. Nah, dalam hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Abi Saibah dikatakan al-udunani minar ra's, ya, dua telinga itu bagian daripada kepala. Maka ketika dikatakan mengusap kepala itu termasuk diantaranya kedua telinga, ya. Jadi kedua telinga itu hukumnya wajib diusap, tidak boleh ditinggalkan, ya. Dan ulama beda pendapat. Apakah, jadi antum jangan berpikir ya, kadang-kadang kita ini diajari oleh ustadz yang sunnah itu adalah ketika kita mengusap kepala sekali ke belakang ditarik ke depan, kemudian kita menggunakan bekas usapan itu untuk mengusap telinga. Itu kan pendapat yang lain, bahkan hadisnya lebih sahih, Rasulullah malah menggunakan air yang lain untuk mengusap telinganya. Ya, jadi itu ulama berbeda pendapat. Ala kulli hal, yang penting telinganya diusap. Yang penting telinganya diusap. Wa yashhadu lidzalika hadis fiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah ra'sahu wa udunaihi marratan wahidatan. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, ini hadisnya sahih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai juga Ibnu Majah, dikatakan bahwa Ibnu Umar menyaksikan secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya juga kedua telinganya hanya dengan satu kali usapan. Jadi lebih banyak belum tentu lebih baik. Jadi walaupun kita ngusap sekali itu justru mengikuti sunnah Nabi. Lebih banyak belum tentu lebih baik. Anda sholat maghrib 7 rakaat nggak lebih baik daripada sholat maghrib 3 rakaat. Ya, jadi konsepnya, kaidahnya seperti itu. Lebih banyak belum tentu lebih baik. Thayyib. Kemudian yang nomor 6, rukun wudu yang nomor 6 adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini yang wajib. Ya, wa arjulakum ilal ka'baini, ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-6 itu, dan kedua kaki kalian sampai mata kaki. Nah, jadi mata kaki ini ya adalah batasan wajib membasuh kaki kita. Ya, ada sebagian itu sampai membasuh sampai lutut. Antum pernah ngelihat orang wudu pakai sarungnya diangkat sampai pupune kelihatan gara-gara pengen lututnya dibasuh gitu ya. Pernah saya. Bahkan yang repot kadang-kadang, ini teman sekolah SMA saya itu ya, itu masih ada itu di Semansa. Ya, diangkat sampai lutut diusap. Ya. Kok bisa itu? Ya memang gini ajarannya ustadzku. Jadi oh ya wis lah. Ya, saya dulu nggak terlalu ngoyo, soalnya bukan ustadz dulu. Ya, yang penting nyeleneh ya. Nah, jadi lebih banyak itu belum tentu belum tentu lebih baik. Lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Dulu saya wudu itu tangan saya gini, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini dulu saya wudu kayak gini. Nah, kemudian saya ditegur sama teman saya, masih ingat saya SMA itu, ditegur, oh jangan ngono nek wudu. Wudu itu dua tangannya lu lejar bahasanya ya. Ya, jadi kan kalau dua tangan airnya kan lebih banyak ya, lebih seger gitu kan ya, ini lebih sempurna. Nah, tak ikuti dia, aku melu-melu kan gitu ya. Ternyata ketika belajar, Nabi itu nggak pernah wudu pakai dua tangan, nggak pernah. Wudunya Nabi itu justru pakai tangan kanan saja. Ya, jadi kalau antum mau pakai dua tangan, justru yang saya lakukan dulu itu lebih benar, karena tangan kanan di atas tangan kiri, ini lebih benar ini. Ya, daripada pakai dua tangan seperti ini. Pertanyaannya, sah apa enggak? Ya sah saja, cuma enggak 100% mirip Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pakai satu tangan, ya, pakai satu tangan. Ala kulli hal. Ya. Jadi itu pastikan ya, dibasuh menyeluruh dan harus memastikan tidak ada sesuatu yang menghalangi dari anggota wudu itu tadi, khususnya yang anak-anak ini. Berapa kali saya kan dulu itu masih ngajar anak-anak SD dulu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa ya, waktu saya udah sangat terbatas sekali. Dulu saya di rumah itu ada anak-anak SD datang tak ajarin gitu. Itu sering saya lihat di tangannya itu ada bekas tipek. Ya, bekas tipex gitu ya. Di pipinya itu ada bekas, namanya juga anak SD nggak tahu, mungkin ya colok-colokan sama temannya atau ketika bikin tipex itu ya ada di tangannya.
itu nggak sah karena dia memiliki volume. Tapi kalau warna justru sah. Jadi kena spidol, ya, kena ballpoint, bekas kunyit, itu justru malah sah karena warna nggak ada masalah. Tapi kalau dia memiliki volume yang zatiah gitu, seperti cat, seperti kayak Tipex, itu nggak bisa. Itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Nah, jadi Anda ini harus memastikan bukan hanya batasannya, tapi tidak ada benda yang menghalanginya, gitu ya. Ya, dan ini kisah nyata, ya. Syekh Utsaimin, ya, rahimahullah taala, Muhammad bin Shalih Utsaimin itu pernah dalam sebuah taklim didekati dengan pemuda, dibilang, "Ya Syekh, mohon maaf, saya melihat bekas cat di kakimu itu sudah 3 hari." Dilihat sama Syekh Utsaimin, "Oh iya, ada bekas cat." Kemudian disuruh bersumpah, "Benar kamu lihat bekas cat ini 3 hari?" "Iya, aku lihat bekas cat ini 3 hari." Namanya juga udah sampun sepuh, ya. Jangan disalahkan saya Muhammad Shalih Utsaimin, gak ngerti. Ya mungkin udah sampun sepuh, matanya sudah sampun rabun dan gitu ya. Ya sampun sepuh, sampun rabun. Apalagi kita tahu ya kisahnya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Meninggal itu berat badannya cuma 50 sekian kilo saja. Padahal untuk orang Arab berat badan 50 sekian kilo laki-laki itu kan ya kecil sekali, ya, kecil sekali. Karena beliau sakit, ya, meninggal dalam keadaan sakit gitu ya, udah lemah gitu ya. Ya. Syekh Shalih Utsaimin itu ditanya sama raja itu, masya Allah, kezuhudan seorang syekh. "Antum minta apa?" "Gak minta apa-apa." "Dikasih rumah?" "Ya gak mau." Ya, maka apa yang dilakukan Shalih Utsaimin? Dibersihkan catnya, kemudian dia sholat 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari sholat itu yang ditinggalkan itu langsung dalam satu waktu. Ya, langsung dalam satu waktu. Ya, itu menunjukkan bahwa memang tidak sah wudhu kita apabila ada sebagian kecil aja anggota wudhu yang tidak dibasuh atau diusap dengan air. Maka pastikan itu baik-baik. Loh, kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa, berarti bersihkan, Anda sholat lagi. Sesederhana itu. Ya, loh kok ada bekas cat ya? Tadi udah terlanjur imam, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz, ya. Ya dibersihkan, sholat lagi, nggak ada masalah. Ya, nggak apa-apa, sholat lagi, nggak ada masalah. Ya. Jadi memang seperti itu, ya, memang seperti itu, ya. Karena salah satu syarat sah sholat itu harus, ya, suci dari hadas atau memiliki tohar. Nah, toib, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Itu yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, ya, yang nomor 7. Ya, rukun wudhu yang nomor 7 itu at-tartib. Apa? At-tartib. Itu menunjukkan bahasa Indonesia ini banyak diambil dari bahasa Arab. Tertib itu bahasa Arab. Sehat itu bahasa Arab. Hadiah itu bahasa Arab. Hadaya, ya kan? Sehat as-sehah, ya kan? Ya, tertib at-tartib. Banyak dari bahasa Arab, ya. Tapi kok ada orang anti Arab? Lalu bahasa Indonesia saja sebagian puluh persennya itu diambil dari bahasa Arab. Kok bisa dia anti Arab? Padahal budaya Arab ini sudah melekat dengan orang Indonesia, nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Nah, kok antum ke Arab-Araban? Loh, kalau gitu antum nggak usah ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bisa dikatakan 20%-nya itu adalah bahasa Arab, bahasa Arab. Adil, sabar, itu bahasa Arab semuanya, ya, 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 itu bahasa Arab semuanya. Nah, thayyib, tartib. Wastadallu alal wujubi bima yali. Ya, kenapa tertib itu termasuk rukun sholat? Ya, karena dalam sebuah asar Rasulullah itu, ya, pernah memberikan contoh, ya, memberikan contoh, ya, wudu kepada para sahabat, kemudian mengatakan hadza wudu la yaqbalullahu shalah illa bihi. Wudu yang seperti ini tuh tidaklah sholat itu diterima kecuali dengan wudu yang seperti ini. Itu kata Rasulullah SAW. Walaupun ulama beda pendapat tentang hadisnya ini, tapi itu jadi dalil
bahwa tertib itu menjadi rukun wudu. Tertib itu seperti apa sih? Ya tertib itu ya telapak tangan dulu, kumur sama istinsyak, wajah, tangan, ya berurutan. Ya, tapi dalam madhab Abu Hanifah nggak harus berurutan. Ya, tidak harus berurutan. Jadi kalau orang itu kaki dulu yang dibasuh. Ini serius ini ya, kaki dulu yang dibasuh ya. Kemudian wajah. Ya, loh kok kaki mencolot wajah? Ya babano mata Abu Hanifah. Ya, kemudian tangan. Kemudian kumur-kumur. Kalau menurut madhab Abu Hanifah sah. Tapi mayoritas ulama tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tadi ya. Ya. Dalam hadis itu kan mengatakan innaha la tatimmu shalah ahadukum hatta yasbigul wudu kama amarallahu taala. Tidak sah salat di antara kalian sebelum kalian wudu seperti yang diperintahkan Allah. Seperti yang diperintahkan Allah. Sedangkan yang diperintahkan Allah di surat Al-Maidah itu faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, kemudian kedua tangan kalian, ilal marofik sampai siku, wamsahu biruusikum, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, diantaranya telinga karena telinga bagian daripada kepala, wa arjulakum, dan basuhlah kembali kedua kaki kalian. Nah ini kan seperti yang diperintahkan Allah, dan Allah memerintahkan dengan urutan sedemikian, maka mayoritas ulama mengatakan tertib itu bagian daripada rukun wudu. Yang terakhir yang nomor 8, nggak kerasa ini udah hampir sejam kita bersama ya. Ya, yang nomor 8, ya insya Allah masih ada sunnah wudu ini. Nanti ada bahas sunnah wudu, pembatal wudu dan lain sebagainya. Itu penting untuk dipelajari ya, karena diantara kita melalaikan sunnah-sunnah daripada wudu. Padahal kalau kita mengamalkan sunnah wudu itu keutamaannya diampuni dosa yang telah lalu. Ya, yang nomor 8 adalah al-muwalah. Al-muwalah itu apa? Kalau bahasa kita al-muwalah itu berkesinambungan. Al-muwalah itu apa? Berkesinambungan. Jadi misal ya. Misal ada orang habis kumur-kumur. Ya, kemudian dia jualan karena dia jualan di warung Madura 24 jam ya. Warung Madura 24 jam ya, habis kumur-kumur. Mas, beli bensin. Tinggal ngedoli bensin, duitnya 1.000 bisa nyusui ya. Kemudian wudu langsung dilanjutkan wajah. Boleh nggak ini? Boleh apa enggak ini? Nah bentar, ini kita akan bahas ini ya kan. Ya, karena berkesinambungan itu merupakan rukun. Berarti kalau nggak berkesinambungan, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Nah, kenapa? Karena dalam sebuah hadis Umar bin Khattab ya, anna rajulan tawaddu'a fataraka wudu'i dzufur ala qadamaihi fa absarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa ahsini wudu'aka. Jadi ada orang wudu di zaman Nabi yang menyaksikan siapa? Umar bin Khattab. Ada seseorang wudu meninggalkan kakinya karena kehabisan air. Jadi jangan berpikir air itu di sini antum tinggal buka keran sudah antum bisa buat mandi. Zaman dulu orang wudu itu ngambil bejana, ngambil bekas minum dan sebagainya. Lah dia wudu kakinya belum dibasuh sudah kehabisan. Nah kemudian dia mendatangi tempat sholat, kemudian Rasulullah melihat tuh kakinya kok nggak basah. Ya, memang dia sengaja mendatangi tempat sholat itu belum dalam keadaan sempurna wudunya. Siapa tahu nanti di sana itu ada air untuk digunakan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Irji, kembali dan ulang sempurna wudumu. Nah, karena sudah ada jarak yang terputus. Nah, ini menunjukkan muwalah itu berkesinambungan itu rukun wudu. Tapi tidak harus berurutan secara langsung. Kenapa? Karena kalau kita nanti ini belum ya, ada bab pembahasan tentang tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib itu kan ada dua yang sering dicontohkan Nabi. Wudu dengan sempurna, kemudian membasahi seluruh tubuh. Kemudian di hadis yang lain Nabi itu wudu
meninggalkan kakinya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya, yang terakhir baru membasuh kakinya. Itu juga kebiasaan mandi wajibnya Nabi. Berarti ada jeda nggak antara mengusap kepala dengan membasuh kaki? Ada jeda mandi tadi, membasuh seluruh tubuh. Itu menunjukkan ternyata jeda itu diperbolehkan. Lah terus bagaimana untuk menggabungkan antara kedua hadis ini supaya menemukan titik temu? Kata para ulama, jeda itu boleh selama bekas wudu belum kering. Selama bekas wudu apa? Belum kering. Antum wudu di sini kehabisan air, kakinya belum dibasuh. Antum jalan ke kran yang sebelah sana dekat asrama misal, ya, antum lihat, oh tanganku masih basah kok. Maka yang antum lakukan nggak usah ngulang dari awal, cukup langsung dibasuh kakinya saja selama basuhannya masih basah. Loh Ustadz, aku sudah ngobrol Ustadz, sudah ketawa-ketawa. Sejak kapan ngobrol membatalkan wudhu? Ngobrol itu pembatal sholat, bukan pembatal wudhu. Ya, ngobrol itu pembatal sholat, bukan pembatal wudhu. Ya, jadi jedanya dari mana tadi? Jedanya adalah selama basuhannya masih basah. Ya, sudah 1 jam kurang 3 menit. Ya, kita bersama, saya kira cukup ya kita bahas rukun wudhu. Karena kalau kita bahas sunnah wudhu, kok eman? Ya, nanti masa bahas cuma 1 poin 2 poin, nanti kelanjutannya belakangan ya? Enggak ya, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kita sudah bahas rukun-rukun wudhu, insya Allah kita akan bahas sunnah wudhu berikut, pembatal wudhu di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya, khilafnya itu dari saya pribadi, bisikan syaiton, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, semoga yang ada di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, dan semoga yang hadir di sini ya diberikan kemudahan dalam ketaatan, Allah berikan petunjuk untuk terus berada di atas kebenaran, diberikan rezeki terbaik berupa husnul khotimah, dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika sudalang tastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.